Dua pelaku jambret tertangkap tangan hingga menjadi bulan-bulanan warga. Tanya itu, pelaku pun turut ditelanjangi warga. Keduanya ditangkap usai kedapatan beraksi melakukan penjambretan kalung emas milik pejalan kaki di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Oke, ada dua ya yang kena ya. Kedua pelaku juga diarak warga ke Polsek Grogol, Petamburan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diketahui dua pelaku berinisial AF dan RA merupakan residivis kasus pencurian. Kasus ini pun ditangani unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara seorang pria Parubaya yang tengah berjalan kaki tiba-tiba dijamret oleh dua pemotor di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi tersebut terekam kamera pengawas. Meski korban sempat mengejar, namun pelaku berhasil lolos membawa kabur ponsel korban. Korban langsung melaporkan kasus kriminal yang dialaminya ke Polsek Grogol, Petamburan dan berharap polisi bisa menangkap dua pelaku yang masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Aksi penganiayaan terjadi di Taman Kota Kuningan, Jawa Barat. Warga yang melihat kejadian tersebut mencoba melerai, namun pelaku terus menganiaya korban hingga terkapar. Korban dianiaya karena kepergok selingkuh dengan istri pelaku. Perselingkuhan istrinya dengan korban sudah terjadi sejak setahun lalu. Akibat rasa cemburu dan sakit hati terpendam, pelaku pun gelap mata menganiaya korban. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit karena luka serius di kepalanya akhirnya meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Pemirsa, polisi meringkus seorang ayah yang melecehkan anak angkatnya yang masih di bawah umur. Sementara itu, seorang pramuniaga wanita menjadi korban pelecehan di sebuah toko swalayan. Seorang pria buronan kasus dugaan pencabulan anak angkatnya diringkus tim Satreskrim Bareskrim di sebuah hotel di kawasan Cikupa, Bogor Selatan. Tersangka yang masuk DPO ditangkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk melacak keberadaannya. Kasus dugaan pencabulan itu ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri. Aksi bejat tersangka terhadap korban yang masih di bawah umur terjadi di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Perbuatan tak terpuji itu berlangsung sejak Juli 2024 hingga Juli 2025. Pencabulan terhadap anak di bawah umur ini tentunya pada saat itu dia melakukan ancaman dan pada saat itu posisi pelaku adalah sebagai ayah tiri dari korban. Hal ini menyebabkan korban menjadi takut dan trauma. Dan berdasarkan hasil keterangan awal dari korban diketahui bahwa ini tidak dilakukan sekali, tapi dilakukan beberapa kali. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 175 lembar uang palsu, pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, ponsel, kartu ATM, serta dokumen identitas. Tersangka kini mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral di media sosial rekaman kamera CCTV. Seorang pria diduga melecehkan pramuniaga wanita di sebuah toko swalayan di kota Solo, Jawa Tengah. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang menghitung stok produk yang dijual. Seorang pria yang sedang belanja bersama keluarganya diam-diam merekam bagian bawah rok pramuniaga itu. Selain terekam CCTV, aksi tersebut diketahui oleh 2 orang. Ironisnya, pelaku diketahui merupakan seorang guru yang seharusnya menjadi contoh bagi anak didiknya. Ia melakukan aksinya karena kecanduan konten dewasa di media sosial. Dengan konten tersebut, tapi pada saat di Samilo, jadi dia punya dorongan itu begitu melihat ada perempuan dengan rok pendek.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Jenazah seorang wanita ditemukan di dalam mobil di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pria tewas dengan tubuh luka di tengah jalan. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan dengan posisi duduk di kursi depan sebelah kiri di dalam minibus berplat merah atau mobil dinas. Berdasarkan informasi, mobil tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu 20 Juni. Mobil itu tidak pernah bergerak keluar hingga ditemukan seorang wanita terbujur kaku di dalam kendaraannya. Polisi dibantu petugas Basarnas Surabaya mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara di Porong Sidoarjo. Untuk evakuasi, tingkat kesulitan untuk evakuasi karena lumayan sempit di dalam sebuah kabin mobil, sehingga untuk aksesnya itu yang cukup menyulitkan, seperti itu. Proses evakuasinya berlangsung kurang lebih sekitar 25 sampai 30. Posisi korban di kursi kemudi atau di kursi sebelah? Tim Satgas PAM Bandara Juanda bersama pihak kepolisian dari Polsek Sedati dan Satreskrim Polresta Sidoarjo masih menyelidiki untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga Cikareo, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, digegerkan dengan penemuan jasad pria di tengah jalan. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di bagian kepala dan tubuh, diduga akibat terkena senjata tajam. Korban pertama kali ditemukan warga yang melintas dan selanjutnya dilaporkan ke polisi. Polisi yang datang di lokasi melakukan olah TKP. Sejumlah bukti dan keterangan saksi terus dikumpulkan untuk mengungkap kasus kematian korban. Dugaannya ini masih dalam proses penyelidikan, namun yang ditemukan di TKP ada luka terbuka dan mengeluarkan darah. Karena posisinya itu telungkup, kita bisa melihat ada di kepala dan di muka. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH untuk menjalani proses identifikasi dan otopsi. Kasus ini masih ditangani unit reskrim Polsek Warudoyo. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tidak terima putus cinta, seorang pria membakar kekasihnya di sebuah kedai angkringan. Setelah dirawat di rumah sakit selama 10 hari, korban meninggal dunia. Warga desa Karangmulia, Bontang, Kalimantan Tengah digegerkan aksi seorang pria yang membakar kekasihnya. Saat itu korban tengah mempersiapkan dagangannya di sebuah kedai angkringan. Warga di sekitar lokasi segera menolong dan membawa korban ke puskesmas. Pelaku baru ditangkap polisi setelah buron selama 6 hari. Dari hasil pemeriksaan motifnya karena pelaku cemburu dan sakit hati karena putus cinta. Sementara itu korban meninggal dunia setelah 10 hari dirawat di RSUD Hanau, Pangkal Banteng. Karena kondisinya kritis, korban kemudian dirujuk ke Kabupaten Seruyan. Mempunyai hubungan tinggal bersama dengan korban yang kemudian diputuskan oleh korban dan tersangka tidak terima hal tersebut. Sehingga kemudian tersangka melakukan hal yang tadi saya sampaikan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebatang kayu yang diduga digunakan untuk memukul korban, serta sebuah jerigen bekas oli yang dipakai membawa bahan bakar. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Remaja putri gagalkan aksi pencurian sepeda motor. Informasi selengkapnya usai jeda, hanya di Lintas iNews Siang.
Ada masih di Lintas iNews Siang. Pemirsa, 2 jari seorang pekerja terjepit di mesin gilingan daging di Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar yang menerima laporan langsung turun tangan melakukan evakuasi di rumah sakit. Seorang pria datang ke Posko Timur Damkarmat Kota Makassar dengan kondisi 2 jarinya terjepit giling daging. Demi menghindari resiko pendarahan, petugas damkar membawa korban ke rumah sakit Labuang Baji. Setelah berkoordinasi dengan tim medis, tim damkar langsung melakukan evakuasi. Petugas dengan hati-hati membelah bagian besi mesin, kemudian membukanya secara perlahan agar jari korban dapat dilepaskan dengan aman. Sebelumnya insiden ini terjadi saat korban membersihkan mesin giling daging usai digunakan bekerja. Saat proses pembersihan, tombol mesin diduga tersenggol sehingga mesin tiba-tiba menyala. Beruntung mesin segera dimatikan sehingga tangan korban tidak sempat masuk lebih dalam. Setelah berhasil dilepaskan dari jepitan mesin, korban langsung menjalani penanganan medis lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di Kelurahan Terjun, Kota Medan, Sumatera Utara gagal. Pelaku terjatuh setelah dipergoki wanita pemilik kendaraan. Dua pria mencoba mencuri sepeda motor yang terparkir di depan halaman tempat cuci pakaian di Jalan Abdul Sani Mutolib, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun aksi mereka gagal karena diteriaki korban. Alhasil kedua pelaku gagal mencuri motor tersebut, sementara itu korban langsung mengamankan sepeda motor yang tergeletak di jalan. Saya langsung gercep lari untuk menuju ke depan sini. Jadi pas saya sebut maling-maling, ya udah dia kepleset gitu. Kepleset kakinya. Jadi terjatuh dia. Keretanya kereta apa dah? Kereta Beat. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Kecamatan Medan Marelan ini sangat meresahkan masyarakat. Warga pun berharap petugas kepolisian dapat menangkap kedua pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah mendirikan sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera dan berkebutuhan sosial ekonomi terbatas demi menggapai cita-cita sekaligus mewujudkan generasi emas Indonesia. Dambaan anak-anak Indonesia dari untuk mengenyam pendidikan demi menggapai cita-cita kini tidak sekedar angan-angan. Keterbatasan biaya dan tidak adanya kesempatan kini bukan menjadi penghalang untuk menimba ilmu. Pemerintah melalui Kementerian Sosial kini mendirikan sekolah rakyat yang merupakan pendidikan berasrama gratis yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dan berkebutuhan sosial ekonomi terbatas. Seperti Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 10 Margaguna, Jakarta Selatan. Di sini para peserta didik ditempa melalui pendidikan formal dan karakter guna mendukung mereka dalam mewujudkan cita-citanya. Untuk peserta didik yang masuk ke sekolah rakyat ini memang kita tidak ada pendaftaran, kita adanya penjangkauan. Penjangkauan itu yang dimaksud adalah di mana peserta didik sekolah rakyat itu yang bisa menjadi peserta didiknya adalah masyarakat dalam kategori miskin ekstrim. Salah satunya 3 anak kembar identik yang berasal dari keluarga kurang mampu bernama Saskia Rihana Putri, Safira Rihana Putri, dan Savana Rihana Putri. Setelah lulus SMP, ketiganya terpaksa tidak bisa membawa pulang ijazahnya lantaran orang tuanya belum mampu untuk melunasi biaya administrasi selama duduk di bangku sekolah. Meskipun berada dalam keterbatasan finansial, keluarga ini tetap mengutamakan pendidikan agar anak-anaknya bisa sukses menggapai cita-citanya sebagai abdi negara. Ibu itu pedagang juga, bapak juga pedagang, kayak misalnya kayak bantuin bapak ibu jualan di rumah. Sangat bersyukur banget bisa masuk sekolah rakyat. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Prabowo sudah mendirikan sekolah rakyat. Ini sangat membantu untuk anak-anak yang kurang mampu bersekolah. Waktu baru lulus tuh ijazah masih ketahan semuanya. Begitu tiba-tiba pendamping PKH datang ke rumah nawarin. Saya bilang, ya Allah, ini kayak ada mukjizat yang luar biasa. Saya mau Pak anak saya. Kini program sekolah rakyat terus berkembang. Saat ini telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya 168 sekolah beroperasi
tersebar di 36 provinsi, 131 kabupaten kota, menjangkau 15.000 siswa dan melibatkan lebih dari 2.500 tenaga pendidik. Ini adalah bagian dari atensi Bapak Presiden Prabowo agar anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, tidak sekolah, berpotensi putus sekolah bisa dijangkau lewat sekolah rakyat ini. Dengan hadirnya sekolah rakyat diharapkan mampu membantu jutaan anak Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk kembali memperoleh hak belajar secara layak dan bermutu guna mencapai cita-citanya di masa depan sekaligus mewujudkan generasi emas Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman, Oki Mahendra, Sutrisno, iNews melaporkan. Dari informasi Piala Dunia, pemirsa, Timnas Argentina kembali melakukan latihan ringan usai melakoni laga kedua Grup J di Dallas, Amerika Serikat. Pelatih Lionel Scaloni kembali mengistirahatkan para pemain yang berlaga kontra Austria. Timnas Argentina kembali melakukan latihan ringan usai melakoni laga kedua Grup J di Dallas, Amerika Serikat. Tim Tenggo menumbangkan Austria 2-0 dan kedua gol kemenangan diborong sang mega bintang Lionel Messi. Untuk memulihkan kondisi, pelatih Lionel Scaloni kembali mengistirahatkan para pemain yang berlaga kontra Austria termasuk Messi. Sementara seluruh pemain yang belum mendapat menit bermain alias pemain pelapis mengikuti latihan penuh untuk menjaga kebugaran. Setelah pemanasan, para pemain melakukan latihan koordinasi. Sesi latihan sempat dijeda oleh kejutan ucapan dan perayaan ulang tahun Messi dari rekan-rekan tim Argentina. Lionel Messi merayakan ulang tahun ke-39 yang sangat spesial karena tengah tampil gacor menjadi top skor sementara Piala Dunia 2026. Menikmati hidangan khas Nusantara di Tanah Suci. Selengkapnya usai jeda hanya di Lintas iNews Siang. Kampung halaman, sebuah restoran di kawasan Madinah menghadirkan aneka hidangan khas Nusantara di Tanah Suci. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Saya Kevin Pakan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlokasi di Madinah, The Java Signature 2 menjadi salah satu destinasi kuliner favorit jemaah Indonesia. Restoran ini didirikan oleh Muhammad Sarwono atau yang akrab disapa Chef Umar, seorang perantau asal Indonesia yang telah lama menetap di Arab Saudi. Berbagai menu khas Indonesia disajikan di tempat ini, mulai dari tempe orek, telur balado, aneka sambal hingga pisang goreng yang menjadi favorit para pelanggan. Untuk menjaga cita rasa tetap otentik, berbagai bumbu didatangkan langsung dari Indonesia. Ia juga turun langsung ke dapur untuk memastikan setiap hidangan memiliki rasa yang akrab di lidah masyarakat Indonesia. Restoran The Java Signature itu terpikir karena yang di Uhud itu kan sempit, nggak bisa menampung jamaah banyak. Jadi karena teman-teman saya relasi cukup untuk dibikin lebih berkembang lah ibaratnya. Jadi saya kepikir untuk membuat yang lebih besar. Alhamdulillah Allah izinkan. Apa Pak yang ditawarkan dari The Java Signature buat jemaah khususnya untuk Indonesia? Kalau jamaah umroh itu biasanya prasmanan. Tak heran, restoran ini selalu ramai dikunjungi jemaah haji maupun umroh yang ingin sejenak melepas rindu terhadap kampung halaman. Di tengah ribuan kilometer jarak yang memisahkan dari tanah air, kehangatan masakan Nusantara menjadi pengingat bahwa rumah selalu memiliki jalan untuk hadir, bahkan di kota Nabi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari MCH 2026 melaporkan.